Sebelum lo nonton video gue, jangan lupa untuk subscribe ya. Gak ada ruginya lo subscribe sama sekarang ntar aja sama aja ya. Hasilnya segitu-gitu juga, makanya subscribe dan share ke teman-teman lo biar semuanya makin gaul, makin kece, makin kokil dan makin teracops. Selamat menonton and stay. Siap. Ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel gua, channel terkece, channel terupdate, channel terwow. Acops. Enjoy everybody. Selamat malam sahabat. Waduh, kembali lagi channel gua ya, podcast yang penuh dengan penuh dengan kisah-kisah menarik dari apa yang dibagikan oleh narasumber. Nah, malam hari ini tentunya gua nggak sendiri seperti biasa. Gua ditemani sama salah satu narasumber gue yang ya boleh dibilang masih kawan gue juga, brother gue gitu kan, saudara gue juga. Langsung aja kenalan sama Bang Andri Bolong. Bang Andri Bolong, apa kabar? Alhamdulillah. Yang berada sehat ya. Ini Bang Andri Bolong ini teman dulu zaman SMK ya kan. Cuman bedanya di administrasi perkantoran, gue pemasaran. Mungkin buat lo semuanya sebelum kita pengen tahu bagaimana kehidupan dari Bang Andri Bolong ya kan, yang kabarnya dulu sempat jadi anak baik-baik ya kan. Akhirnya terjerumus ke zona hitam dan akhirnya bisa hijrah kembali lagi. Tentunya jangan lupa untuk like, komen dulu dan subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya lo subscribe di channel gue. Oke, langsung aja guys. Nah, buat Bang Andri, coba lo kenalin dulu nama lo siapa ya kan, lo tinggal di mana, umur lo berapa, dan terus perjalanan hidup lo seperti apa dari mulai lo brojol sampai lo sekolah sampai lo sekarang lah saat ini. Jadi gue juga harus ceritain kronologi. Iya dong, biar makin ya tak kenal maka tak sayang lo ya. Iya. Kopi dulu ya. Ngopi dulu biar seruput dulu. Kopi. Nama gue Andri Irawan. Gue lahir 27 tahun yang lalu. Ya 93, 24 Juni 93. Ya, terus? Ya gue lulus SMK, sempat drop out ya kan. Gue akhirnya ke sekolah paket. Itu paket. Iya. Ya alhamdulillah lah ya kan. Udah ada ijazah buat mengambil kerja. Jadi di sini sih gue mau cerita dikit lah kan. Share pengalaman ya. Pengalaman yang pahit yang pernah gue alamin sampai gue bener-bener ibarat kasarnya sampah masyarakat lah ya. Jangan sempat dinilai sampah masyarakat, Iya. tapi sekarang berupa berlian masyarakat. Amin gitu dong. Amin, insyaallah. Itu ya kan, ya kita kan kehidupan nggak tahu ya kan, benar gak sih? Kadang di atas, kadang di bawah ya kan. Kadang kita ada di zona hitam, kadang ada di zona putih ya kan. Yang gue kenal lo sih dulu memang nggak seperti ini tampilannya ya kan. Dia emang pertama tampilan begini nih sahabat, dia ganteng, cool tapi menggigit dulu ya kan. Kalau sekarang dia lebih slow ya kan. Coba kita tanya dulu kehidupannya dia ya kan. Buat Bang Bolong, bisa diceritain mungkin dari kisah awal lo bisa sempat terjerumus ke dunia hitam itu seperti apa? Jadi awalnya gue mungkin salah pergaulan kan. Dan di situ di saat gue lagi adalah salah satu tempat bermain kan. Gue bermain. Gue sempet ngeliat temen gue kayak begitu. Gue nggak tahu kan itu lagi ngapain kan. Namanya gue masih polos kan. Namanya ngerokok juga nggak pernah, ini tuh nggak pernah. Dan setelah lama kelamaan gue punya rasa ingin tahu kan. Kayaknya nikmat banget nih pakai ginian nih kan. Terus Hijau sebutannya hijau ya. iya pertama hijau, tapi gue awal kenal narkoba dari sabu-sabu. Nah setelah itu kan temen gue make, di situ lagi ada gue posisi kan. Gue lagi diem di situ. Kata temen gue, "Ndri, coba nih, lu cobain kan. Ini apaan? Udah cobain aja lu, cukup banget," gue digituin kan. Pertama gue bisa nolak kan, nolak. Kemudian Udah setan ya. karena itu ya. iman gue tipis kan. Gue di situ langsung udah deh, biarin lah, coba buat untuk sekali kan, pengen tahu. Gue coba tuh, set. Itu make itu tuh Hijau dulu. Sabu-sabu dulu. Itu sabu-sabu bentuknya kayak garam apa kayak ini sih apa namanya itu donat gula tuh yang kategori gula tuh dia manis gitu. Apa gimana tuh rasanya itu? Jangan sampai sih gua rasain, jangan amit-amit ya Allah. Kalau buat nyicipin sih gue belum pernah gitu kan.
ya langsung dibakarin tuh sama dia kan, dibakarin. Kayak rokok gitu bakar enggak? Enggak, dia ada alatnya lagi modelnya. Oh, Sekali, 2 kali isep, 3 kali isep, udah gua tagihan. enggak, maksudnya berhenti dulu di situ kan. Terus Udah gue cukup untuk ini. Di situ gua ngerasa wah happy ya, seneng gimana kan. apply. Oh, apa mungkin itu efeknya kan? Lo ibaratnya kayak di surga ya, lihat bidadari di kanan ya kan kalau gitu kan lo bisa lihat ya kan, tapi kalau di sini ya kan ibaratnya kalau lagi bisa kayak gitu nenek-nenek aja udah jadi perawan ya. Bener nggak ya kan. Nah terus setelah kayak gitu gimana kondisi lo? Ya itu yang gue bilang tadi, have fun, nyantai, slow. Ibaratnya tuh punya ketenangan tuh ya kan. Tenangan sendiri. Pas saat gue konsumsi itu kan, pas gue sehari pengen tidur, situ gue nggak bisa kan. Gue nanya ke teman gue yang ngasih, gila lo, gue nggak bisa tidur nih, begini kan. Ya udah, itu efeknya lo slow aja kayak gitu. Lo masa gaul anak muda cupu banget sih lo ya kan, nggak ngerasain kayak begini kayak gitu kan. Ya udah, oke gitu. 2 hari di situ tuh posisi sama gue, sampai nggak bisa tidur kan, sampai gue coba untuk minum obat tidur biar gue ngantuk kan, biar gue tidur. Minum apa ya? Untuk Panadol. Iya, mulai kayak gitu. Iya. Nah, setelah itu gue alhamdulillah bisa tidur. Good. Keesokan harinya gue main lagi tuh ke tempat temen gue kan, ditawarin lagi. Setelah ditawarin lagi, di situ gue nggak nolak, langsung mau lagi. Nah di situ ada penolakan dalam batin lo? enggak ada, udah langsung kesetir gitu sama itu kan. Sampai lama coba. Nah disinilah yang gue sesalin sampai sekarang kan. Maksudnya kenapa gue bisa sampai sejauh itu kan. Pas gue nggak lama nyoba itu, gue lama punya pikiran untuk ngedar. Setelah itu? Ya setelah itu kan mulai nih terpikir sama gue kan untuk jadi pengedar. Seorang pengedar. Iya. Pengedar sabu. Tadi gue kira sabu tuh kan kayak nyanyian badukun tuh, pagi gitu. Sabu bukan tuh. Itu sarapan buka. Yeah. Memang apa sih yang lo dapetin, janji kah, atau lo bisa pakai barang gratis kah, atau lo dijanjikan sejumlah nominal uang gitu? Sebenarnya sih kebanyakan yang setahu gue kayak pengedar gitu kan, dia tuh karena terlibat ekonomi ya. Ekonomi pasti. Iya. Itu memang. Ekonomi. Jadi gimana nih ekonominya bisa terpenuhi lah, maksudnya untuk membantu entah itu keluarga atau istrinya kan. Setahu gue sih kayak pengen gitu. Nah di situ di saat gue karena gue masih muda kan di situ. Itu Jadi umur gue berapa nikmatin tuh? di situ umur gue 21-22 tahun lah. 21-22 tahun. Sudah menjadi seorang pengedar. Iya. Itu pengedar Itu kelas gue kecil mungkin. selama 3 tahun 4 tahun. Paling banyak ya barang yang lo bawa untuk diedarkan itu berapa beratnya gitu, berapa gram gitu? Tapi alhamdulillah sih gue nggak sampai kayak Kilo-kiloan. kelas kakap gitu ya, Iya, nggak iya. sampai. Maksudnya masih kelas teri ya? Iya. Terinya teri Medan Yang gitu ya? ibaratnya tuh make, tapi ada untung untuk bisa buat jajan, bisa buat bantu keluarga kan. Udah, itu aja sih gue. Gitu. Sampai akhirnya lo sempat terjerumus sekian berapa tahun gitu ya? 4 tahun lah. 4 tahun dalam zona itu. Iya. Nah, setelah lo menjadi pengedar sabu-sabu pada saat itu, apa yang menjadi visi misi lo, ya kan, selain lo untuk uang jajan atau juga membantu perekonomian? Apa sih yang membuat lo udah tahu tuh barang haram, lo tahu tuh lo salah, kenapa lo masih lakukan pada saat itu? Itu yang tadi gue bilang, gue ngedar pertama kan buat bantu ekonomi keluarga gue, ya kan. Yang kedua mungkin untuk kesenangan gue, karena itu kan namanya juga jiwa masih muda kan, 21 tahunan ya. 23 tahunan lah.
Nah, sebenarnya sih nggak ada visi misi sih gue kalau pas itu ya kan. Ini kan biasanya kan Karena masih ini visi-visi juga ada biasanya gitu. karena di kita masuk dunia ini tuh sebenarnya juga hati tuh nggak nyaman. Nggak nyaman. Jadi ada sebuah pro dan kontra dalam batin lo Iya. gitu ya. Nah, Ya pertama yang ditakutin sih pasti ketangkep ya. itu Iya. pasti. Iya. Hidup gak tenang ya. Itu. Tapi gue yakinin diri gue sih. Alhamdulillah selama gue ngedar, gue 4 kali digerebek di rumah. Ketahuan, ketangkap? Alhamdulillah enggak. Enggak. Berarti Padahal barang bukti itu ada di rumah. Tapi alhamdulillah mungkin karena niat gue juga tujuannya buat ngebantu ngebantu keluarga. meskipun cara lo salah Iya. pada saat itu ya. Benar. Terus seperti ada semacam tameng gitu ya. Iya. Itu benar-benar barang bukti ada di rumah Ada di tapi rumah. itu zong itu nggak Alhamdulillah dapet. selama 4 kali itu gue 4 digerebek. kali. Mungkin setelah penggerebekan itu mungkin yang membuat diri lo tuh semakin yakin untuk berhijrah gitu. Iya, betul. Gitu. Nah, selain sabu, Bro, apalagi yang lo pernah cicipin di dunia hitam lo? Gele doang sih udah. Gele. Gue selama Gele itu kepanjangan dari apa ya? Gele itu bahasa Sundanya gelo bukan sih? Gila gitu. Udah tahu bahasa Sundanya Ibaratnya- gelo, gila. marijuana. Mari Juana yoi ya kan. Rastapara uye yoi ya, jadi itu ya. Maksudnya orang yang berkecimpung di dunia seperti itu membuat ketenangan batin itu nggak ada dalam diri lo ya. Bener dong. Bener. Itu yang bisa mungkin yang bisa lo ungkapkan untuk saat ini. Nah, pertanyaan gua adalah di usia lo yang sekarang menginjak 28 tahun. 27. 27 Bulan mau ke Juli ini 28. gue 27. 27 tahun. Iya. Pernah gak sih lo dalam perjalanan hijrah lo sempat balik lagi ke zona lo, atau mungkin lo memang memutuskan udah lo gue stop sampai sini aja, atau mungkin lo pernah mencoba nakal kembali pada saat Pas saat lagi di mana nih? pada saat lo menuju ke dunia hijrah? Yang namanya kita pengen berbuat baik tuh kan pasti godanya ada aja kan. Ada aja. Selalu ibaratnya kita melangkah untuk maju nggak mungkin tuh mulus-mulus aja kan. Benar. Pasti ada cobaan ini itu. Benar. Nah, di situ gua tekadin diri gua untuk benar-benar hijrah. Karena gua mikir kan, gua kalau masih gua berjalan di zona itu kan, gua yakin untuk kelima kalinya gua bakalan ketangkep. Udah cukup untuk yang 4 kalinya ini gua benar-benar Cambukan buat lo ya. iya. Tapi yang gua heran gini, lu nggak lu pengedar, lu pemakai juga, tapi you don't like smoking? Untuk ngerokok sih gua kan dibilang dari awalnya pertama gua tuh anak baik-baik banget. Nggak kenal Ibaratnya yang namanya yang itu. namanya kayak begitu-begitu gua nggak ngerti. Gua dulu olahragawan. Iya, jadi ini kayak daerah cuman nggak jadi. Enggak. Iya. Gua dulu Lu pengen cita-cita gua tuh sebenarnya sepak lu bola. kenapa nggak jual jadi petukang emping melinjo aja? Lumayan ya kan, nggak gede lu emping melinjo ya kan. Kenapa lu mesti Kalau klip jengkol ya. ih pakai basreng mantep ya kan, pakai balado. Wah lo. Tapi benar sih yang gue pikirin kalau seandainya mungkin gue di posisi lo ya. Itu gue juga mesti mikir-mikir sih, karena gini bro, sejatinya yang membuat lo itu bukan hanya faktor ekonomi bro, pergaulan juga dari Iya, bener. tongkrongan. Karena bener sih dulu kalau kata orang-orang dulu ya, lo kalau milih teman tuh yang baik, yang bener. Kalau lo gaulan minyak wangi, tukang minyak wangi lo bakal wangi. Iya, bener, Lo sama minyak telon, bawa minyak telon ya kan. Lo mau gaul sama tukang tahu ya bawa tahu. Berarti begitu, bener gak? Ini yang lo alamin gitu. Tapi yang namanya hidup sih ya, kita nggak mungkin lurus-lurus. Kita kan manusia biasa kan. cabang ya. Yoi. Benar. Ada kalanya Ibaratnya hilang. kan kesempurnaan kan hanya milik Allah kan. Kita hidup kan pasti tuh ada godaannya. Terus yang kita bikin ini emang sih lingkungan bener. Kalau lingkungan ya. Makanya Apalagi lu gua- tinggal di pasar ya. Gua tuh di zona jatuhnya di zona nyaman gua tuh pas lagi di saat gua begitu. Tapi itu selain lo tadi ngisep-ngisep gitu-gituan tuh, nih kobam gitu, kobam juga. Iya. Itu gua
buat tenangin doang sih. Di saat gue kayak nggak bisa tidur gitu, gue untuk minum alkohol supaya bisa tidur. Badan ya. Iya. Di situ gue sebenarnya yang bikin gue hijrah juga, gue malu sama orang tua gue, sama tetangga gue. Itu yang bikin gue hijrah. Karena gue mikir yang bikin gue kuat untuk hijrah, gue punya masa depan.